Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara melakukan instalasi Debian. Untuk versi Debian yang kita pakai itu adalah Debian 11. Jadi di sini kita akan melakukan instalasi Debian 11 pada Oracle PM VirtualBox. Pertama kita buka dulu Oracle PM VirtualBox-nya. Nah, setelah masuk di sini, kita klik new. Kemudian kita namain mesin virtual yang akan kita pakai, kita buat. Kita namain mesin virtual yang akan kita buat itu dengan nama sesuai keinginan kita. Sekarang saya akan namain dengan nama saya sendiri. Kemudian di sini pilih Linux, di type-nya, pilih Linux, kemudian versionnya pilih Debian 64 bit. Klik next. Di sini kita diminta memasukkan jumlah RAM yang ingin dipakai untuk mesin virtual ini. Di sini kita pilih 1024 megabit atau 1 giga. Kemudian kita diminta untuk membuat virtual hard disknya. Jadi nantinya hard disk kita akan dipartisi sebagiannya untuk virtual hard disk. Sini kita pilih create a virtual hard disk now. Kemudian klik create. Kemudian di sini tipe virtual hard disknya. Pilih VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian next. Kemudian untuk penyimpanannya itu dinamik atau tetap, kita pilih dinamis. Kemudian next. Kemudian di sini kita diminta untuk mengatur ukuran hard disk yang ingin dipakai. Kita masukkan saja 20 giga. Jadi di sini sesuai keinginan, tapi usahakan di atas 2 giga. Jadi paling enggak 4 giga, paling tidak 4 giga. Nah, nanti di sini berguna untuk menyimpan file-filenya, file-file sistem operasi dan file-file yang ingin kita install berikutnya, file-file software yang akan kita install. Jadi usahakan ukuran hard disknya itu minimal 4 giga. Di sini saya masukkan 20 giga agar lebih besar itunya, ukuran hard disknya. Dan create. Nah, setelah di create, kita di sini sudah dibuatkan mesin virtualnya. Sekarang kita atur, kita klik setting atau pengaturan kalau yang bahasa Indonesia. Kemudian klik storage atau penyimpanan. Kemudian setelah diklik storage muncul ini. Kita klik empty, bagian empty ini di bawah control.ide. Sini kita masukkan file dengan format ISO dari Debian kita, image file dari Debian yang ingin kita pakai. Klik icon CD atau DPD yang ada di sini, kemudian choose a disk file. Nah, sini masuk ke tempat di mana kita menyimpan file ISO Debian kita. Ini saya pilih file ISO yang ingin dipakai. Itu ukurannya sekitar 3,8 giga. Kemudian klik saja open. Setelah selesai, klik saja OK. Sampai sini kita tinggal mengklik start. Di sini setelah kita klik start nanti akan muncul proses penghidupan dari mesin virtual kita. Nah, di sini kita akan diminta memilih startup disknya. Jadi diminta untuk memilih file ISO yang akan dipakai. Nah, kita pilih saja ini, karena drop down menu ini, kemudian pilih Debian ISO-nya. Kemudian klik start. Oke, setelah diklik start akan muncul pilihan ini.
Muncul ke pilihan pertama, kita diminta untuk melakukan instalasi dalam bentuk apa? Mau graphical install atau pakai GUI, atau memakai CLI dengan melakukan memilih install. Jadi untuk memilihnya tidak bisa menggunakan mouse, di sini harus menggunakan keyboard. Eh, untuk melakukan pemilihan, klik tombol atas atau tombol bawah pada keyboard. Sini kita akan melakukan penginstalan menggunakan CLI. Klik pilih, arahkan pilihan ke install, kemudian klik enter. Nah, setelah klik enter, kita akan diminta untuk memilih bahasa yang ingin dipakai pada Debian kita. Sini kita akan memilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tulisan Indonesian, kemudian bahasa Indonesia. Klik enter. Kemudian kita akan diminta memilih lokasi kita, tempat kita sekarang berada. Di sini saya akan memilih Indonesia. Kemudian sini kita diminta memilih keyboard kita. Keyboard yang dipakai kita itu memakai bahasa apa? Sini kita pilih saja Inggris Amerika, kemudian enter. Ditunggu. Dia akan melakukan loading terhadap komponen-komponennya. Oke, kemudian kita diminta memasukkan, hal yang pertama diminta dimasukkan itu adalah DNS dari server kita. Karena kita belum memiliki DNS-nya, dan kita kosongkan saja, kemudian pilih lanjutkan. Nah, untuk DNS ini sendiri nanti kita bisa atur sendiri. Jadi tidak usah panik jika kita ingin mengatur DNS, nanti bisa diatur setelah kita install. Jadi kalau sekarang, kalaupun kita tidak punya DNS, kita bisa kosongkan, kemudian tekan enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama host, nama dari komputer kita itu. Sini saya akan memasukkan nama yang saya itu saja, nama belakang saya aja. Sini saya akan memakai nama Fitriadi. Kemudian untuk nama domain itu juga bisa dikosongkan. Kalau kalian lihat di petunjuknya itu kita bisa memasukkan nama domain kita, misal .com, .net, .edu atau .org. Jadi sesuai dari nama host kita. Jadi kalau tadi nama host misalnya Facebook, misal .com atau google.com. Jadi untuk bagian nama host itu nama Google-nya, terus pas bagian domain ini dari domain belakang dari si nama host itu. Kemudian tekan enter saja. Di sini kita diminta memasukkan kata sandi root. Root sendiri itu adalah user dengan kewenangan tertinggi, wewenang paling tinggi. Jadi root itu adalah user terkuat dari perangkat Linux. Sini kita masukkan saja kata sandinya. Usahakan kata sandi root ini selalu diingat karena nantinya akan berpengaruh jika kalian lupa terhadap passwordnya. Masukkan, setelah selesai tekan saja enter. Kemudian kita diminta untuk melakukan verifikasi. Tekan ulang password tadi, tekan enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama lengkap dari pengguna kita, nama kitanya. Ini untuk berguna untuk membuat user selain user rootnya. Jadi ada dua user, nanti dibuat user root dan ini user keduanya. Setelah selesai tekan enter. Kemudian diminta untuk memasukkan nama usernya, username untuk user kedua ini. Sini saya memakai nama depan saya. Tekan enter. Kata sandi untuk user yang baru ini.
Jadi dimasukkan kata sandinya. Jadi ini berbeda dengan kata sandi root. Jadi ini dua kata sandi yang berbeda. Jadi bisa dibedakan. Setelah selesai, kita diminta untuk memilih zona waktu karena di Indonesia ada 3 zona waktu. Di sini ada 3 pilihan, WIB, WITA, dan WIT. Pilih saja WIB karena kita berada di Sumatera. Tunggu. Ya, di sini kita diminta untuk melakukan partisi dari hard disk kita. Karena di sini kita seorang pemula, gunakan saja terpandu, kemudian gunakan seluruh hard disk. Tekan enter, pilih terpandu ini, arahkan di sini, kemudian tekan enter. Kemudian di sini kita diminta memilih virtual hard disk yang ingin dipakai. Nah, kita tadi sudah membuat virtual hard disk ukuran 20 GB. Di sini ada pilihannya. Tekan saja enter. Kemudian di sini pola partisinya. Pola partisi kalau kalian tidak mengerti dan pemula, pilih saja pilihan paling atas yaitu semua berkas di satu partisi, tekan enter. Nah, di sini kita diminta melakukan konfirmasi terhadap partisi kita tadi. Pilih bagian selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke hard disk, kemudian enter. Nah, kita diminta konfirmasi lagi terhadap partisi tadi. Sini arahkan ke tulisan ya, lalu enter. Ya, di sini proses pemasangan sistem dasar sudah dilakukan. Kita tunggu. Kemudian kita ditanyakan apakah ingin memasukkan media instalasi tambahan karena kita tadi sudah memakai ISO DPD Debian yang pertama. Ini kalau kita punya DPD nomor 2 atau nomor 3, kita bisa tambahkan dengan pilih ya karena kita tidak punya. Pilih saja tidak, kemudian tekan enter. Kemudian kita ditanyakan untuk apakah ini menggunakan mirror Debian untuk melakukan paket instalasi. Pilih saja tidak. Nah, di sini proses instalasi mulai berlangsung. Dan ditanya apa ingin melakukan survei, ikut survei terhadap pengembangan Debian, pilih saja tidak. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih perangkat lunak yang ingin dipasang terhadap mesin virtual kita. Sini karena kita ingin melakukan instalasi dalam bentuk CLI, jadi Debian yang akan kita pakai nanti akan digunakan menggunakan perintah CLI. Kita hapus saja Debian Desktop Environment sama GNOME-nya. Kemudian sisakan perkakas sistem standar. Setelah selesai, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, ini tadi proses pemasangan perangkat lunak yang dipilih tadi. Setelah itu kita bakal ditanya untuk memasang bootloader. Apakah kita ingin memasang bootloader? Bootloader sendiri itu biasanya
program yang di load pertama setelah BIOS. Nanti ini berguna untuk jika kita ingin dual boot atau ingin melakukan pengaturan tingkat rendah terhadap sistem operasi kita. Di sini kita pilih saja iya. Kemudian kita diminta memilih hard disk yang ingin dipasang bootloadernya. Pilih yang bawah, DPSDA atau PBox ini, dan enter. Tunggu saja pemasangan bootloadernya sampai selesai. Nah, instalasi Debian telah selesai. Sekarang kita diminta untuk melakukan reboot terhadap mesin virtual kita. Tekan saja enter untuk melanjutkan. Nah, sekarang proses reboot terhadap Debian-nya. Di sini ini yang namanya grab bootloadernya. Jadi di sini diminta memasukkan pilihan Debian yang ingin dipakai. Jadi pilihan sistem operasi yang ingin di load. Kita pilih Debian, tekan enter. Tunggu sampai proses loading selesai. Oke. Sekarang kita diminta login terhadap Debian kita. Ini proses rebootnya telah selesai. Sekarang meminta login. Jadi kita bisa login menggunakan root atau akun user lain yang kita buat tadi. Coba kita login pakai root terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta memasukkan password. Untuk sewaktu memasukkan password sendiri, apa yang kita ketik di keyboard tidak akan muncul di layar. Jadi passwordnya telah masuk, tetapi yang kita ketikkan tidak muncul di layar, itu saja. Jadi tidak perlu panik. Kita masuk, kita enter. Nah, kalau berhasil akan muncul tulisan seperti ini. Sekarang kita coba login sebagai akun user lain yang telah kita buat tadi. Logon. Untuk melakukan logon, kemudian kita masuk ke user tadi, user yang satunya lagi, masukkan passwordnya, enter. Nah, itu berhasil ya, berhasil untuk login pada user lain tadi. Nah, sampai sini saja untuk proses instalasi dari Debian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.